الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الخير والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين الصابرين الصادقين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال في آية أخرى وبالأسحار هم يستغفرون. صدق الله العظيم. Jemaah tarawih, isya dan tarawih Masjidil Azim dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau masih menanamkan keimanan ke dalam hati kami. Terima kasih ya Allah, Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami. Terima kasih ya Allah, Engkau telah masih memberikan kekuatan kepada kami. Semua itu adalah nikmat yang berharga yang hanya dirasakan ketika nikmat itu sudah mulai hilang daripada kami. Ya Allah, jadikan semua kami termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak terbayang bagaimana kufurnya kita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan peringatan kepada kita bahwa orang yang bakhil itu adalah orang yang ketika mendengar nama Rasulullah disebutkan tidak mau bersalawat. Kalau tidak ada peringatan ini, bisa jadi setiap kali kita mendengar nama Rasulullah kita lupa mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, kembali pemateri kali ini berhalangan hadir. Mungkin ada jadwal di luar, tetapi mudah-mudahan kesempatan yang berbahagia ini dan mulia ini insyaallah kita menghidupkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Syekhul sebelumnya, yaitu ruhut tanasuh. Apa itu? Jiwa saling mengingatkan. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjadikan waktu itu sebagai alat sumpah. Kalau kita ingin meyakinkan seseorang, mungkin sudah tidak ada cara lain, kita bersumpah demi Allah, demi meyakinkan orang yang kita ingin yakinkan atau orang teman bicara kita. Allah dengan maha kuasanya banyak bersumpah di dalam Al-Quran dengan waktu sampai dibagi, mulai dari wadduha, demi waktu duha, wallaili idza saja, wan nahari idza tajalla, wan nahari idza jalla, demi waktu siang hari, wallaili idza yaghsha, wallaili idza yaghsha, demi malam ketika menutupi, mulai gelap, wal fajri, demi waktu fajar, was subhi idza tanaffas, was subhi idza asfar. Banyak sumpah-sumpah Allah berkaitan dengan waktu, dan puncaknya Allah mengatakan wal asri, demi semua waktu, demi masa. Sesungguhnya orang-orang itu berada dalam kerugian kecuali orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, kemudian iman itu dibuktikan dengan amal saleh, dan itu bisa konsisten, bisa istiqamah dalam iman dan amal saleh karena adanya wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, ini satu paket. Illa, kecuali semua orang rugi kecuali orang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam hal kebaikan dan kesabaran. Sabar dalam keimanan,
sabar dalam mengamalkan beramal soleh, dan sabar dalam saling menasihati. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah membagi waktu ya dengan detail dan menjadikannya alat sumpah, itu tandanya waktu itu sangat penting. Sampai sering kita dengar waktu itu adalah emas, waktu itu adalah pedang, illam taqta'uhu taqta'aka, waktu ke-saif, waktu itu seperti pedang, kalau kamu tidak menggunakannya maka dia akan memotong dirimu sendiri. Ini banyak ungkapan-ungkapan para ulama tentang mahalnya waktu. Nah, jemaah sekalian, saya tutup kultum singkat ini sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyinggung atau Allah Subhanahu wa taala menyinggung satu waktu dan tidak dijadikan waktu alat sumpah. Kalau tadi ada subuh fajar, subuh duha, siang hari, malam hari, tapi satu waktu ini Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan sebagai alat sumpah, tetapi seakan-akan memberitahu bahwa waktu, bagian waktu ini sangat mahal dan sangat sedikit orang yang bisa mempergunakannya. Apa itu? Di dalam surat Ali Imran tadi saya bacakan, wa bil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu sahur. Waktu sahur Allah tidak jadikan alat sumpah, tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Dan Allah kaitkan waktu sahur ini dengan penghuni surga. Wa bil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Az-Zariyat juga disebutkan bahwa ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu salah satunya adalah kanu minal laili ma yahja'un, sedikit waktu tidurnya, istirahatnya di malam hari, dan wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka beristighfar. Atau di reaksi ayat dalam surah Al-Imran, saya salah tadi, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang minta ampun atau beristighfar di waktu sahur. Ini waktu sahur ini spesial, hanya ada di umat Islam gitu ya. Maksudnya ketika miliaran manusia ya, di waktu malam itu beristirahat, ternyata ada satu waktu ini hampir semua orang itu istirahat. Bahkan orang kafir pun istirahat. Ya walaupun mungkin banyak yang begadang, tapi di ujung malam ini, penghujung malam, waktu sahur ini memang sangat mahal. Hanya orang-orang spesial yang bisa melek. Ya. Hanya orang-orang yang Allah pilih untuk bangun, kemudian mempergunakan waktu tersebut. Singkat sekali waktu itu, ya. Dan itu Allah kaitkan dengan istighfar. Ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita atau para penceramah di sini, itu bahwa hadis yang ketika Jibril berdoa, celaka orang yang mendapati Ramadan kemudian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa memotivasi kita untuk beristighfar di waktu sahur. Ya. Jadi sebelum sahur gunakan waktu ini, ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi disitulah waktu dan momen Allah mengabulkan istighfar kita. Karena kalau istighfar setelah sholat sudah biasa, ya, istighfar di tempat lain atau di saat-saat tertentu sudah terbiasa dan banyak yang melakukan itu. Tetapi beristighfar di waktu sahur itu, masya Allah, sedikit, sampai Allah mengatakan itu waktu sahur ini hanya orang-orang tertentu. Ya, walaupun disebutkan ciri-cirinya, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ini kita bisa baca di dalam surat nanti kalau mau tadabbur dalam surat Ali Imran ayat 17 dan juga dalam surat Az-Zariyat ayat 18, ya. Ini berkaitan dengan waktu sahur. Nah, waktu sahur ini jangan sampai hanya digunakan untuk makan sahur, ya, tapi
tapi digunakan betul-betul untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam golongan orang yang bertakwa. Apa kata Allah di dalam surat Al-Dzariyat ayat 15? Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang bertakwa itu akan masuk ke dalam surga yang ada di dalamnya berbagai macam mata air. Akhirina ma atahum rabbuhum, mereka akan mendapatkan apa yang Allah berikan kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka itu sebelumnya di dunia mereka adalah orang-orang yang banyak berbuat baik. Di antara amalan mereka kan qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu di waktu malam hari tidak hanya istirahat saja, tetapi ada waktu wa bil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan mereka juga menginfakkan hartanya bagi orang-orang yang meminta-minta dan orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian mudah-mudahan bermanfaat dalam belajar kita sambil hadallahu wa iyyakum. Assalamualaikum.